Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua sobat tani. Nah, pada kesempatan sore hari ini kawan-kawan saya lagi mengupdate kegiatan saya pada saat ini, yaitu ingin memperbaiki lahan bedengan yang saya sudah pernah lakukan budidaya cabai rawit lokal. Nah, untuk saat ini saya lagi melakukan perbaikan bedengan yang saya sudah pernah buat sobat tani, karena melihat ukuran dan luas bedengan yang saya lakukan ini termasuk dalam luas jalur pemeliharaan masih sempit sobat tani, jadi kita harus melakukan perbaikan supaya nanti kita melakukan perawatan dengan lebih mudah. Nah, untuk saat ini sobat tani saya berbagi pengalaman bagi sobat tani semuanya tentang ukuran dan lebar jalur-jalur perawatan yang efektif untuk kita lakukan budidaya cabai rawit lokal, termasuk di dalamnya pola penanaman, apakah itu pola satu jalur ataupun pola dua jalur. Jadi untuk saat ini sobat tani yang saya akan lakukan yaitu sistem penanaman dengan satu jalur. Jadi saya melakukan pengolahan bedengan ini, pembuatan bedengan dengan jalur perawatan sesuai dengan jalur perawatan yang saya lakukan atau pola penanaman yang saya lakukan, yaitu dengan sistem satu jalur. Jadi adapun tujuannya sobat tani saya lakukan kegiatan tersebut, yaitu yang pertama yaitu dengan menggunakan pola penanaman satu jalur akan mempermudah pertumbuhan dari tanaman yang kita budidayakan, apalagi jika kita melihat dari segi bentuk fisik dari jenis varietas cabai yang kita budidayakan, termasuk di dalamnya cabai rawit lokal, karena ini adalah bibit yang saya gunakan ini bentuk fisiknya meninggi dan melebar. Jadi jika kita menggunakan dua jalur kurang efektif sobat tani, karena nanti akan menghalangi atau menutup jalur perawatan. Jadi yang efektifnya bagi saya yaitu dengan menggunakan satu jalur penanaman. Untuk lebih jelasnya sobat tani, kita lihat cara pembuatan jalur-jalur penanaman yang saya lakukan dan berapa lebar jalur perawat yang saya gunakan dengan lebar bedengan yang saya gunakan untuk tanaman tersebut. Nah, kita simak terus video ini sampai selesai. Nah, di depan saya ini sobat tani, kita perhatikan hasil perbaikan bedengan yang saya lakukan dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan perawatan nanti pada saat saya melakukan budidaya cabai rawit lokal ini. Nah, ada sekitar 14 bedengan yang saya sudah lakukan perbaikan ini sobat tani, dan mengenai ukurannya yaitu untuk lebar jalur perawatan ini, ukurannya ini sekitar 80 cm sobat tani. Jadi ini sudah cukup lumayan untuk bisa kita lalui jika untuk melakukan perawatan, karena saya hanya menggunakan pola penanaman satu jalur. Nah, jadi maksudnya sobat tani, jadi dalam melakukan pembuatan bedengan ini, saya hanya melakukan pembuatan pembukaan bedengan di tengah-tengah bedengan ini seperti ini. Jadi ini nanti mempermudah dalam melakukan penaburan dolomit dan pemupukan dasar. Jadi ini baru satu kali pengolahan sobat tani, karena ini kan sudah bedengan yang sudah jadi saya hanya melakukan perbaikan, dan nantinya saya akan melakukan penaburan pupuk pertanian atau kapur dolomit untuk mempertahankan pH tanah ini tetap stabil. Jadi nantinya saya akan melakukan penaburan, kemudian saya lakukan penggemburan kembali dengan menggunakan kultivator.
Kemudian tahap kedua setelah melakukan penaburan dolomit, kemudian saya menaburkan pupuk dasar dengan menggunakan pupuk kandang, yaitu menggunakan pupuk kotoran ayam. Itu saya hamburkan di tengah-tengah bedengan. Nah, seperti ini yang saya sudah lakukan. Ini adalah tempat nanti untuk penaburan pupuk kandang. Kemudian saya olah lagi Sobat Tani, saya lakukan pengolahan kembali dengan penggemburan. Nah, tujuannya Sobat Tani supaya kapur dolomit yang kita sudah taburkan dan pupuk kandang yang kita sudah taburkan tersebut bisa bercampur bagus dengan tanah dalam bedengan ini, supaya nanti lebih bagus untuk diserap oleh akar-akar tanaman pada saat kita melakukan penanaman. Nah, setelah itu Sobat Tani, setelah dilakukan penaburan pupuk kandang, kemudian saya lakukan lagi penaburan pupuk kimia. Nah, yang saya gunakan Sobat Tani itu dengan menggunakan pupuk Mutiara 1616 atau NPK 1616, dan saya tambahkan dengan pupuk KCL. Itu juga saya taburkan di tengah-tengah bedengan dan saya olah lagi Sobat Tani. Jadi pengolahan lahan ini ada sekitar 5 kali pengolahan dalam satu bedengan. Nah, tujuannya Sobat Tani nanti supaya tanaman kita bisa tumbuh dengan sehat dan bebas dari penyakit. Nah, kemudian yang keempat Sobat Tani, saya lakukan penutupan parit bedengan ini atau perapian bedengan. Kemudian setelah kita menunggu bedengan ini lembab atau sudah terkena air hujan, kemudian baru kita lakukan penutupan mulsa Sobat Tani. Jadi kita tunggu dulu setelah bedengan ini lembab, baru kita tanam, baru kita tutup dengan mulsa supaya nanti kelembapan dalam bedengan ini bisa dipertahankan. Nah, jadi sebelum kita lakukan penutupan mulsa, nah kita diamkan dulu sekitar 1 hingga 2 minggu Sobat Tani. Jadi tujuannya supaya pupuk kandang yang kita sudah tabur tadi Sobat Tani bisa matang dan sudah bisa siap untuk diserap oleh akar-akar tanaman. Jadi itu tujuannya Sobat Tani untuk tahap awal dari budidaya ini, itu dengan pengolahan lahan dan penaburan pupuk dolomit, kemudian pupuk kandang dan penutupan mulsa. Nah, setelah itu Sobat Tani baru kita lakukan pelubangan mulsa, dan selanjutnya kita menunggu untuk pindah tanam bibit ke lahan ini. Nah, kita lihat Sobat Tani hasil perbaikan bedengan yang saya sudah lakukan ini. Nah, ini sudah siap Sobat Tani untuk saya lakukan penaburan dolomit dan pupuk kandang. Nah, untuk 14 bedengan ini Sobat Tani yang panjangnya 30 meter ini, saya menggunakan 3 karung pupuk dolomit yang saya bisa taburkan nantinya. Nah, untuk pupuk kandangnya saya gunakan 7 karung Sobat Tani. Jadi karena hanya saya samburkan di tengah-tengah bedengan, jadi cukup 7 karung saya gunakan. Nah, selebihnya nanti Sobat Tani kita lakukan pengocoran atau perlakuan sebelum pindah tanam. Jadi nanti Sobat Tani dalam lahan ini saya lakukan teori dari Profesor Cabe Masudin, karena saya sudah pernah coba Sobat Tani pada lahan ini dan lumayan hasilnya. Jadi tanaman kita cepat tumbuh dengan maksimal dan tanaman kita bebas penyakit. Jadi itulah tujuannya Sobat Tani kita terapkan metode ini, karena sudah mendunia dan sudah terlihat hasilnya bagi petani. Nah, baik Sobat Tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi Sobat Tani semuanya dalam berbudidaya cabai di tanah air. Semoga sukses dan salam tani Nusantara.